Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat rumah belajar. Melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang dinamika. Kali ini saya akan menerangkan tentang kesetimbangan. Setelah kita mempelajari tentang gaya, macam-macam gaya maupun torsi, kita akan mempelajari tentang kesetimbangan. Silakan simak video berikut. Pada pertemuan kedua ini masih dengan dinamika rotasi, kita pakai kesetimbangan kesetimbangan. Di sini kemarin sudah dikatakan bahwa suatu benda jika mendapatkan gaya mungkin bisa bertranslasi, mungkin bisa berotasi. Suatu benda dikatakan seimbang, dia harus memenuhi syarat-syarat kesetimbangan translasi dan juga kesetimbangan rotasi. Kesetimbangan translasi. Kemarin kita udah mengatakan bahwa suatu benda jika didorong dia akan bergeser. Jika dia ditekan ke bawah, dia akan turun ke bawah. Jika dia ditarik miring ke atas, diagonal, maka dia juga akan miring ke atas. Di sini tidak terjadi rotasi. Jika gambar ini saya buatkan dalam suatu garis X dan Y, dan ketiga-tiganya diberikan pada waktu yang bersamaan, apa yang akan terjadi? Seperti ini, ada gaya yang ke arah diagonal ke atas, ada gaya yang ke arah kiri, ada gaya yang ke arah bawah. Tongkat akan dikatakan dalam posisi setimbang jika dia tidak ada gerakan ke kanan dan ke kiri, sigma fx sama dengan 0, atau tidak ada gerakan ke atas dan ke bawah, sigma fy sama dengan 0. Yang kedua, kita mengenal yang namanya kesetimbangan rotasi. Kita punya semacam jungkat-jungkit. Kalau tidak ada beban di kiri maupun di kanan, dia akan stabil. Tapi jika ada gaya di sebelah kanan, dia akan miring ke kanan. Dan jika nanti yang sebelah kiri ada orang, akan terjadi jungkat-jungkit. Inilah permainan jungkat-jungkit yang sering kalian lihat waktu kalian masih SD. Tongkat dikatakan dalam posisi setimbang jika memenuhi syarat apa? Torsi sama dengan 0. Di sini ada dua torsi. Torsi karena bocah perempuan dan torsi karena bocah laki-laki. Kenapa itu ada torsi? Karena bocah laki-laki dan juga bocah perempuan mempunyai gaya, tapi garis gaya mereka tidak melewati titik tumpu sehingga terjadi mungkin rotasi. Tapi kalau mereka setimbang, dia tidak terjadi rotasi. Contoh dinamika rotasi. Kita lihat ada dua orang anak, Alda dan juga Aldi. Alda 40 kilo, sementara Aldi 60 kilo bermain jungkat-jungkit. Dengan panjang jungkat-jungkit 6 meter, masa tongkatnya atau masa jungkat-jungkitnya diabaikan. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya tahan pada titik tumpu. Yang kedua, posisi Aldi. Kita lihat dari gambar itu tongkat dengan titik tumpunya. Jika yang di sebelah kanan kita beri gaya beratnya si Alda 400 Newton. Terus di sebelah kiri Aldi, beratnya Aldi 600 Newton, yang posisinya tidak tepat di pinggir. Kita tidak tahu berapa nanti yang akan kita cari. Dan
di sini juga pasti ada juga gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena ada benda pada bidang. Itulah yang dinamakan gaya normal. Jadi kita selalu membuat diagram gayanya seperti ini dulu. Gaya berat dulu, setelah semua gaya berat dituliskan, ada gaya normalnya tidak, kalau ada tulis gaya normal, ada gaya gesekan tidak, kalau tidak ya nggak usah ditulis, ada gaya luarnya tidak, nggak ada, ya ini hanya gaya normal dan gaya berat. Dengan jarak normal dan alda itu 3 meter. Jarak normal dengan aldi kita tidak tahu. Sehingga ini nanti akan kita tanyakan besar gaya tahan pada titik tumpu. Berarti apa? Gaya normalnya. N-nya. Di sini N adalah merupakan gaya ke atas. Berarti dia tidak mungkin bergerak ke atas. Berarti apa? Sigma Fy harus sama dengan 0. Sehingga kita punya di sana mana gaya-gaya yang arahnya sumbu Y, Fy, ada normal, ada W aldi maupun ada W alda, dan semuanya sudah vertikal, tidak membentuk sudut. Kita peroleh nilai normalnya adalah 1000 Newton. Di mana letak aldi? Letak aldi kita tidak bisa menggunakan gaya sigma Fy maupun sigma Fx. Kenapa? Di sini tidak ada gaya ke arah sumbu X, tapi adanya adalah ke arah sumbu Y. Tapi garis gayanya ada jarak. Sehingga di sini kita menggunakan torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Kamu lihat di sana N sebagai titik tumpu. Kalau kita pegang N-nya sebagai titik tumpu, kita pencet N-nya. Kalau yang di sebelah kiri kita kasih gaya aldi, dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Sementara sama alda, dia akan bergerak searah jarum jam. Sehingga aldi positif dan alda negatif. Di sini ingat perjanjian kita. Pertama, searah jarum jam negatif, berlawanan arah jarum jam positif. Di sini kita punya F aldi sama dengan R aldi sama dengan F alda kali R alda. Sehingga kita memperoleh nilainya, kalau tidak salah menghitung Ibu, adalah X sama dengan 2 meter. Demikian penjelasan tentang dinamika rotasi. Kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya silahkan kalian buka di Google Classroom kuis yang ada. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.